Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, jimat penglaris menjadi magnet tersendiri bagi para pelaku bisnis. Mereka berusaha sekuat tenaga mencari jimat penglaris kepada paranormal berkelas. Mereka akan terus mencoba, bahkan sampai pada taraf ketagihan menggunakan jimat penglaris, meskipun hanya satu kali menuai keberhasilan dan tak terhitung kegagalan yang diperoleh. Tradisi syirik ini sudah menggurita di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Pedagang kaki lima kerap menggunakan jimat ini yang diyakini sebagai penarik para konsumen. Pemilik toko, bahkan pemilik mal pun sering menggunakan jasa paranormal untuk membuatkan jimat penglaris. Ternyata bentuk penglaris itu bervariasi dan bermacam-macam. Yang paling populer adalah jimat penglaris. Setan mencoba menampilkan wajah baru penglarisan tidak hanya pada jimat penglaris. Contoh nyatanya adalah ruatan usaha, susuk penglaris, sabuk penglaris, tasbih penglaris, uang penglaris, minyak penglaris, susuk penjerat sukma atau media penglaris khusus wanita penghibur, dan lain-lain. Pendengar yang budiman, mendengar dan membayangkan fenomena tersebut sungguh sangat memprihatinkan kita. Masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim ternyata masih mempercayai dan meyakini hal-hal yang berbau klinik dan mistik. Bisa dibayangkan betapa rusak dan bobroknya akidah kaum muslimin saat ini. Kaum muslimin yang awam akan ajaran Islamnya sendiri. Sudah saatnya akidah yang murni mesti ditanamkan dalam jiwa setiap muslim bahwa hanya Allah sajalah pemberi rizki, tidak ada sekutu baginya. Susuk penglaris, jimat penglaris, tasbih penglaris, minyak penglaris dan lain-lain, semua itu hanyalah benda mati yang tidak memiliki kemampuan sedikit pun mendatangkan rezeki. Mereka benda mati yang tidak berkuasa membela diri jika dibakar atau dirobek-robek. Allah berfirman dalam surat Saba ayat yang ke-24, Qul mayyarzukukum minas samawati wal ard, Qulillah. Katakanlah, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Katakanlah Allah. Jika Allah Azza wa Jalla menahan rizki seorang, maka jimat penglaris itu tidak bisa berbuat apa-apa. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat kedua, Ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sudah itu. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Berkaitan ayat ini, Syekh As'ad Humad di dalam kitab tafsirnya berkata, pembuka dan penutup pintu kebaikan ada di tangan Allah. Kebaikan apa saja yang Allah berikan, niscaya tidak ada yang bisa mencegah dan menahannya. Kebaikan apa saja yang Allah tahan, niscaya tidak ada yang bisa melepaskannya. Yang menahan kebaikan adalah Zat yang maha bijaksana. Dialah yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan dan kemaslahatan. Pendengar yang budiman, jimat penglaris menjadi idola oleh sebagian para pelaku bisnis. Mereka menggunakan jimatnya tidak terlepas dari dua tujuan. Yang pertama,
Mereka berkeyakinan bahwa jimat penglaris itulah yang mampu melariskan usaha bisnis tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mulai berdagang, sementara jimat penglarisnya tidak dibawa, niscaya mereka merasakan kegundahan, kekhawatiran, kekalutan pikiran, was-was, dan lain-lain. Mereka berkeyakinan penuh terhadap jimat penglaris. Kondisi seperti ini menjadikan pelakunya terjerumus ke dalam syirik besar yang berakibat menghapus pahala seluruh amal yang telah diperbuatnya. Yang kedua, mereka berkeyakinan bahwa jimat penglaris merupakan sarana untuk memperoleh rizki, yang pada hakikatnya yang memberikan rizki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan ini termasuk syirik kecil, karena mereka telah menjadikan suatu itu sebagai sebab, padahal suatu itu bukanlah sebab. Perihal sebab ini ada dua. Sebab yang pertama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika sakit berobat dengan madu, bekam, ruqyah, dan lain-lain. Sebab yang kedua berasal dari hukum alam atau penelitian, seperti makan menghilangkan rasa lapar, minum menghilangkan rasa haus, sakit kepala dengan minum obat tertentu atau dipijat, dan lain-lain. Sedangkan jimat penglaris tidak termasuk dalam kategori dua sebab tersebut. Pendengar yang budiman, jikalau kita mau jujur, niscaya jiwa kita mendambakan rezeki yang barokah. Kita pun sering mendengar ungkapan banyak orang, "Mas, rezeki sedikit tidak masalah, harus tetap disyukuri, yang penting halal dan barokah." Secara fitrah, manusia pun menginginkan demikian. Hanya saja, karena manisnya harta dan indahnya kehidupan dunia, membuat hati seorang terlena dan akhirnya terjerumus dalam jurang kesyirikan. Ketahuilah, keberkahan harta diraih dengan keimanan dan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika harta dicari dengan cara yang halal, niscaya harta itu akan mengalirkan keberkahan. Pemilik harta itu akan merasakan manfaat harta yang dibelanjakan. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Ketika harta dicari dengan cara haram, niscaya keberkahan harta akan hilang. Mau bukti? Coba Anda tanyakan kepada dua orang penjual nasi goreng. Penjual pertama berdagang dengan memperhatikan pelayanan dan kualitas. Sedangkan penjual yang kedua mengandalkan jimat penglaris. Bisa jadi kedua omset penjual nasi goreng tersebut sama, bahkan mungkin penjual yang kedua memperoleh pendapatan lebih tinggi. Namun, kita yakin sekali bahwa penjual nasi goreng kedua tidak memperoleh keberkahan hartanya. Bahkan kalau kita mau bertanya kepadanya, niscaya ia akan mengakuinya. Di akhir pembahasan ini, kami menghimbau kepada para pendengar agar menempuh bisnis yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, supaya keberkahan harta kita terwujudkan secara nyata dan pahala akhirat pun akan menanti kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.